Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Z Forex di video pembahasan mengenai XAU USD dari aspek teknikal dan tentu saja fundamental. Kali ini video yang kita siapkan cukup spesial karena kita akan membahas pergerakan XAU USD lebih dalam, bukan hanya dari aspek teknikal, melainkan juga dari aspek fundamental, di mana malam ini kita akan menghadapi sama-sama apa yang dinamakan sebagai FOMC minutes ataupun rapat yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika, di mana akan terjadi penetapan suku bunga di periode Desember yang menandai juga sebagai pengumuman suku bunga terakhir di di tahun 2025. Jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung jump ke chart, lalu kita akan bahas mengenai potensi pergerakannya dan di mana kita bisa mengambil opportunity untuk kita bisa entry dan cuan sama-sama ya. So, di sini kemarin kita mendapati bahwa pada tanggal 9 Desember, candle XAUUSD menguat dengan sifatnya yang netral. Oke, jadi tidak ada penembusan apapun ataupun tidak ada breakout breakout ataupun fake out ya di sini. Kita masih cenderung dalam situasi konsolidasi ataupun harga cenderung sideways di area yang sama, atau kita bisa lihat di sini di sekitar 4.200 sampai dengan 4.190. Nah, ini kerap terjadi ketika para pelaku eee, para pelaku pasar begitu ya, menanti rilis ekonomi gitu. Di sini rilis ekonomi yang kita sama-sama tunggu adalah mengenai pemotongan suku bunga. Salah satu rilis ekonomi paling volatil ya, atau paling berpengaruh paling signifikan terhadap pergerakan harga di pasar keuangan, salah satunya yaitu emas gitu. Nah, jadi berdasarkan candle kemarin, kita bisa melihat bahwa candle kemarin belum berhasil menembus candle sebelumnya, baik ke atas maupun ke bawah, gitu ya. Jadi masih berkutat di sekitar 4.175 sampai dengan 4.217. Dan kita bisa melihat bahwa candle hari ini, oke, cukup berada di eee, level yang cenderung sama, namun mengalami pelemahan sedikit ya. Setelah kemarin belum berhasil reject daripada resisten di 4.220 di sini. Oke, di sini kita bisa melihat ada multiple rejection. So, eee, mengenai potensinya kita akan melihat sama-sama ke time frame yang lebih kecil, oke. Nah, berdasarkan pendekatan yang kita lakukan sama-sama biasanya kita menggunakan market structure dan supply demand teman-teman ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ada ada drop base drop, oke. Kita bisa melihat ada drop base drop yang belum berhasil ditembus. Oke, di sini ada drop base drop. Nah, ini sinyal yang cukup kuat sebetulnya bahwa harga akan kecenderungannya masih bearish begitu ya. Walaupun kemarin kita bisa melihat ada rejection yang kuat di level 4172 gitu. Setelah kemarin tidak berhasil menembus swing low terakhir di sini, ya kemarin kita bahas bahwasanya ketika harga belum berhasil jatuh atau menembus level ini, maka kita masih akan berada pada posisi yang sama, sideways yang sama gitu. Nah, di sini kita melihat bahwa harga berhasil reject atau menolak dari resisten terakhirnya di 4.220 ya. Oke, bagaimana kelanjutan dan ekspektasinya? Mengenai pemotongan suku bunga sendiri teman-teman, kali ini pergerakan market kali ini akan cenderung terbawa oleh sentimen yang disampaikan oleh ketua Fed yaitu Powell begitu ya. Apakah dia cenderung dovish ataupun hawkish? Ketika ekonomi Amerika semakin terlihat membaik begitu, maka kecenderungan untuk suku bunga semakin dipotong atau diturunkan itu semakin naik. Artinya nada yang disampaikan oleh Powell nanti bersifat dovish. Ketika hal tersebut terjadi, maka aset-aset high risk begitu ya, di luar daripada aset yang safety seperti treasury bond begitu, akan cenderung mengalami penguatan. Karena kenapa? Mata uang dolar pun otomatis akan mengalami pelemahan ketika suku bunga dipotong begitu. Jadi itu yang harus dicatat bareng-bareng begitu ya. So, apakah mungkin ketika
suku bunga dipotong kali ini begitu ya, dipotong sebesar 25 basis point yang pasti kemungkinan besar tidak akan lebih dari itu. Apakah mungkin bahwa harga akan langsung terbang begitu, akan langsung terbang dari misalnya dari level support-nya, dari sini langsung terbang ke sini? Nah, kita yang harus, sama-sama cermati teman-teman, karena di market gold sendiri pemotongan suku bunga bisa jadi belum berarti ya, tidak berarti selalu kenaikan secara otomatis begitu. Karena berdasarkan pengalaman kita di FOMC sebelumnya begitu ya, suku bunga diturunkan namun gejolak yang terjadi di pasar atau volatilitasnya itu bisa sangat, luar biasa, signifikan. Bisa dia naik dulu kemudian turun ya, ngambil likuiditas ataupun misalnya, turun terlebih dahulu kemudian naik secara signifikan dan seterusnya. Nah, di sini kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa kalau, suku bunga dipotong maka kita langsung buy gold gitu, tidak begitu ya. Nah, maka kita harus cermati terlebih dahulu. Nah, area-area yang kita kemarin tandai sebetulnya masih berlaku teman-teman gitu ya di video sebelumnya bahwa kita punya support kuat di 4130. Ini level yang saya tandain dan, eee, s s kapan pun itu gitu ya, eee eee, s kapan pun itu bahwa, level ini akan ditembus. Bagaimanapun caranya dan kapan pun itu ini akan ditembus, gitu. Ini akan maksudnya ini akan di-retest gitu. Jadi sebelum gold rally lanjut gitu ya, kita sepakat bahwa emas masih saat ini masih rally, gitu ya. Selama selama trend line ini, di sini kita punya trend line, selama trend line ini masih bisa bertahan, oke, selama belum ditembus, selama belum ada penembusan di time frame daily untuk trend line ini, kita masih sepakat bahwa harga masih akan bullish gitu ya. Nah, cuma yang jadi catatan penting adalah di mana kita harus, bersiap untuk melakukan pembelian. Nah, yang pasti untuk malam prediksi saya, suku bunga tetap akan dipotong, namun pergerakan yang terjadi kurang lebih seperti ini. Dia, ketika rilis suku bunga, ketika rilis suku bunga dikeluarkan bahwa misalnya dipotong gitu ya, dia akan naik terlebih dahulu, menandai, konfirmasi bahwa suku bunga dipotong dan bullish seketika terjadi gitu ya, lonjakan seketika terjadi. Namun, jangan lupa bahwa ketika FOMC Minute gitu ya, ada pidato yang disampaikan oleh Powell sendiri gitu. Nah, Powell ini berbicara berdasarkan data-data ekonomi yang terjadi sebelumnya gitu. Bisa jadi dia, akan contoh seperti ini, misalkan di tahun 2026 itu akan melakukan proyeksi seberapa kali suku bunga akan dipotong gitu. Seperti misalnya saat ini, di tahun 2025 suku bunga sudah dipotong sebesar 75 basis point. Jika yang Desember ini terjadi ya, apakah berdasarkan mengacu kepada data-data sebelumnya di 2026 apakah akan terjadi pemotongan kembali atau tidak? Powell akan menjelaskan di, FOMC Minute tersebut, di speech-nya ya gitu. Nah, ketika speech tersebut gitu ya, saya memperkirakan bahwa akan terjadi nada hawkish gitu ya, di mana Powell belum terlalu mau agresif untuk, menurunkan suku bunga lebih lanjut di 2026. Sehingga pada saat nada tersebut sampai, oke, gold akan mengalami koreksi dan penembusan di level 4160 ini akan terjadi teman-teman, gitu. Nah, jadi kita akan melihat kurang lebih seperti ini pergerakannya. Misalnya ya, kita bisa anggaplah di sini kita punya support. Kita punya support kuat yang kemarin belum berhasil tembus. Oke, misalkan, harga turun terlebih dahulu, harga bisa jadi turun terlebih dahulu, mengambil support di sini, kemudian naik dikarenakan, efek daripada news release suku bunga dipotong, lalu kemudian tetap market structure ini belum bisa ditembus, belum bisa dilanjutkan bullish-nya, lalu kemudian drop mengincar likuiditas di area 4130, di area zona support. Di sini banyak confluence terjadi teman-teman ya. Nah, apa yang disebut dengan confluence? Confluence berarti banyak faktor daripada, analisa teknikal yang bertemu di titik yang sama, gitu. Apa saja di sini? Kita bisa menemukan trend line ya, di sini kita bisa menemukan trend line, kemudian kita di sini bisa menemukan support. Di sini support sangat jelas teman-teman. Support sangat jelas di 4130 bahwa di sini sebelumnya ada double top ya, kemudian ditembus, belum di-retrace kembali secara, signifikan gitu. Nah, kita akan menunggu di sini. Lalu selain itu, kita juga punya, alat ukur yang namanya Fibonacci.
gitu. Nah, Fibonacci ini tujuannya untuk mengukur di mana harga idealnya untuk supaya dia bisa retrace ataupun kembali. Nah, ternyata di zona inilah, oke, di zona inilah gold di 4130, gold sampai ke retracement 50% gitu. Nah, jadi, kecenderungan saya 70% paling tidak gold akan menyentuh 4170, 4130, lalu kemudian baru bisa melanjutkan rally lagi sampai dengan akhir Desember ataupun menjelang, awal Januari ya teman-teman gitu. Nah, jadi, di mana sih area entry yang, cocok gitu ya untuk kita sebagai, intraday trader gitu. Nah, pertama kalau misalkan teman-teman mau sell, kita harus lihat market structure, kita harus perhatikan bahwa di sini ada drop, base, drop, oke, ini masih berlanjut. Nah, most likely ini area yang potensial untuk kita bisa sell 4.206. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ini, higher high lower high, higher low, lower low, sorry ini lower low ya, maksudnya lower low, lower high, lower low. Kita cari lower high-nya lagi di sini teman-teman. Nah, kita cari lower high-nya lagi di sekitar level 4.201 sampai dengan 4.214, area yang cukup, besar gitu ya. Cuma kita bisa mencoba sell dengan stop loss di level 4.214 di sini. Oke, jadi Kak yang mau nge-sell sabar dulu, jangan langsung dihajar di 4193 atau harga-harga saat ini. Tunggu retrace ke atas baru bisa, pertimbangan untuk sell gitu. Kemudian untuk buy sendiri, selagi belum ada konfirmasi, kita masih melihat harga area ini jauh, oke, area ini jauh, kita akan lanjutkan pembahasan di video berikutnya ketika harga sudah sampai di area ini untuk bisa kita melakukan buy gitu. Jadi kurang lebih begitu teman-teman, mudah-mudahan, apa yang kita analisa saat ini bisa sesuai dan pergerakan marketnya bisa enak untuk kita trading-kan dan semoga kita bisa cuan bareng. Thank you sudah sudah menonton video ini, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih, assalamualaikum.